Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk tidak memanfaatkan waktu hanya untuk menjerumuskan kepada yang kerugian. Sebaliknya, kita sebagai manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berkah dari Sang Kuasa sangatlah berlimpah untuk kita, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Ashr yang berbunyi Wal 'ashr, yang artinya demi masa, di mana Allah bersumpah dengan menyebut masa. Masa sendiri memiliki makna, yaitu waktu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka menjadi suatu isyarat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang beriman. Dengan kata lain, arti surah Al-Ashr ayat pertama ini adalah supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang beriman memberi perhatian lebih kepada waktu, serta mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Sebab waktu tidak akan berhenti maupun terulang meskipun hanya sedetik saja. Dan dilanjutkan pada ayat kedua surah ini yang berbunyi Innal insana lafi khusrin, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Pada ayat kedua ini dijelaskan bahwa sangat banyak manusia dalam keadaan merugi, sebab orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk agama Islam. Setiap hari manusia hanya sibuk menikmati dunia yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, tidak menyadari bahwa jika duniawi atau dunia itu hanya sementara, sedangkan yang kekal abadi itu adalah ukhrawi atau akhirat. Kemudian pada ayat ketiga surah Al-Asr ini, yaitu yang bunyinya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Di ayat ini kemudian dijelaskan tentang bagaimana cara agar tidak menjadi orang yang rugi. Terdapat 3 syarat yang terkandung di dalam arti surah Al-Asr, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasehati mengenai kebenaran, serta saling menasehati mengenai kesabaran. Setelah merenungi ketiga ayat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Asr ini, kita telah memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu cara bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Di antaranya yaitu yang pertama, beriman serta beramal soleh. Makna dari beriman yaitu meyakini jika manusia hidup di dunia karena kehendak Allah. Sudah sewajarnya seorang manusia tunduk pada Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, serta memelihara manusia hingga tiba kematian. Apabila sudah memiliki keimanan, seorang manusia wajib mengamalkannya dengan perbuatan, seperti melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh tidak cukup, begitu juga sebaliknya, di mana amal tanpa iman tidak memiliki arti di hadapan Allah. Yang kedua adalah saling memberi nasihat. Agar tidak menjadi orang yang merugi, perlu ikhlas untuk memberi dan menerima sebuah nasihat yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Dikarenakan manusia memiliki beragam kekurangan dan kesalahan. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau mengakui atas kekurangan serta kesalahannya.
Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar memang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Tidak mudah untuk sabar, karena sabar butuh waktu dan harus melatih diri agar membiasakan sifat sabar tersebut. Sabar penting dilakukan, karena masalah hidup bisa saja mengintai dan mungkin saja persoalan tersebut sulit untuk dipecahkan. Dan menyelesaikannya hanya dengan akal maupun pikiran. Maka dari itulah surah Al-Asr memberi petunjuk bagi manusia. Berdasarkan penjelasan tadi, maka semakin menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali surah ini, niscaya surah Al-Asr itu telah mencukupi untuk memberi petunjuk.